warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayara Haurahaya Yasmin dari kelas 9E. Di sini saya akan mempraktekkan tentang tekanan hidrostatis. Nah, jadi bahan dan alat yang kita butuhkan di sini adalah botol yang sudah dibolongin. Ini jarak dari sini ke sini 5 cm. Ada gunting, spidol, penggaris, dan lakban. Nah, jadi di sini botolnya udah diisi air, terus udah dikasih lakban. Tinggal kita cobain. Nah, jadi kita simpan penggarisnya ini dari 0 di dekat botol sampai seterusnya. Sekarang kita coba tanpa dibuka tutupnya. Yang pertama, airnya tidak memancar. Tutup lagi. Kita coba buka yang kedua. Airnya juga sama, tidak memancar. Kita tutup lagi. Kita sekarang coba buka yang ketiga. Ternyata memancar. Nah, sekarang ini udah diisi lagi airnya. Kita coba tanpa tutupnya atau dibuka tutupnya. Kita coba buka bolongan yang pertama sejauh 7 cm. Kita isi lagi airnya. Sekarang kita buka yang bolongan kedua. Ternyata sejauh 11 cm. Kita isi lagi airnya biar sama kondisinya. Sekarang kita coba buka yang ketiga. Ternyata sejauh 17 cm. Nah, dari percobaan yang tadi bisa ketahui ternyata jika jarak di botolnya semakin jauh atau semakin dalam, maka tekanan airnya atau jarak jangkauannya semakin besar. Jarak yang kita dapat yang kita hitung tadi pada bolongan yang pertama adalah 7 cm, yang kedua 11 cm, dan yang ketiga 17 cm. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Faza dari kelas 9E akan melakukan percobaan fisika sederhana dengan menggunakan prinsip massa jenis dengan cairan yang berbeda. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Nah, di sini saya akan membuktikan pengaruh massa jenis terhadap beberapa benda. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah madu, susu kental manis, sabun cair, air yang sudah diberi pewarna makanan, minyak, gelas, bola pingpong, sendok, dan koin logam. Pertama-tama, kita masukkan madu. Setelah itu, masukkan susu kental manis secara perlahan-lahan menggunakan sendok. Setelah itu, masukkan sabun cair. Kemudian
masukkan air yang telah diberi pewarna makanan. Yang terakhir, masukkan minyak goreng. Kita dapat melihat bahwa cairan-cairan tersebut tidak saling menyatu dan bahkan membentuk tingkatan-tingkatan. Dan sekarang, mari kita masukkan benda-benda yang telah disiapkan tadi. Pertama, kita masukkan koin logam. Lalu kita masukkan bola pingpong. Ini disebut dengan density tower. Dapat kita lihat bahwa cairan-cairan tersebut tidak saling menyatu dan membentuk tingkatan-tingkatan. Hal ini terjadi karena cairan-cairan tersebut memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Madu memiliki massa jenis yang paling besar sehingga ia berada di dasar. Sedangkan susu, ia memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada madu dan lebih besar daripada sabun cair. Begitupun seterusnya. Dapat kita lihat juga, bola pingpong mengapung di atas cairan-cairan tersebut karena bola pingpong memiliki massa jenis terkecil. Sedangkan logam, ia berada di dasar karena logam memiliki massa jenis terbesar. Demikian percobaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranindita Mutia dari kelas 9E akan melakukan percobaan mengenai sifat kemagnetan. Berdasarkan percobaan tadi, dapat disimpulkan bahwa 1. Magnet hanya dapat menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda ferromagnetik, sementara benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda diamagnetik. 2. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang sama akan saling tolak-menolak, sementara kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik. 3. Sifat magnet dapat menembus penghalang. Sekian percobaan sifat kemagnetan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najla Salsabila Khairunisa, saya dari kelas 9G dan saya akan melakukan praktikum tentang gelombang mekanik. Definisi dari gelombang mekanik itu sendiri adalah sebuah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan media atau perantara. Tanpa adanya media atau perantara, gelombang itu tidak akan bisa dirambatkan. Dan di sini saya akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat dari gelombang mekanik. Yang pertama, dapat dipantulkan atau refleksi. Yang kedua, dapat dibelokkan atau difraksi. Yang ketiga, dapat dibiaskan atau refraksi. Dan yang terakhir, dapat dipadukan atau interferensi. Alat dan bahan yang diperlukan adalah wadah yang sudah berisi air bening, 2 buah sedotan, cat air atau bisa juga pewarna makanan, endus yang sudah dibentuk, dan pensil. Langkah pertama adalah menuangkan cat ke dalam air. Hal ini dilakukan hanya untuk melihat lebih jelas arah gelombang. Kemudian aduk hingga merata. Yang pertama dapat dipantulkan atau refleksi gelombang. Dapat dilihat gelombang akan dipantulkan jika mengenai medium pantul. Arah pantulan gelombang ditentukan oleh arah datangnya gelombang. Gelombang mengalami pemantulan jika muka gelombang mengenai suatu penghalang yang keras, dan apabila penghalang berbahan lunak, gelombang tidak akan dapat dipantulkan melainkan akan diserap. Yang kedua dapat dibelokkan atau difraksi. Difraksi terjadi apabila muka gelombang melewati satu celah yang sempit. Hal ini terjadi karena muka gelombang yang terpotong sehingga mengalami pembelokan. Pada saat air diteteskan, muka gelombang melewati celah sempit pada kardus, sehingga gelombang mengalami pembelokan. Yang ketiga dapat dibiaskan atau refraksi. Refraksi merupakan peristiwa pembelokan arah perambatan suatu gelombang. Hal ini terjadi apabila gelombang melewati bidang batas dua medium yang memiliki indeks yang berbeda. Dalam percobaan ini, pensil terlihat patah karena indeks antara pensil pada permukaan luar dan permukaan dalam air berbeda. Yang keempat, dapat dipadukan atau interferensi. Ini adalah contoh dari interferensi destruktif atau tak sefase. Gelombang yang tidak sefase tidak akan menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase yang sama. Pada percobaan ini, air tetesan pertama dengan air tetesan kedua diteteskan secara tidak bersamaan, karena pada saat meneteskan air dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda atau jeda waktu beberapa detik, sehingga tidak terjadi perpaduan atau tabrakan antar gelombang. Kita coba bandingkan dengan interferensi konstruktif. Interferensi konstruktif atau fase. Pada percobaan ini, air diteteskan secara bersamaan sehingga gelombang ini mengalami perpaduan karena muka gelombang bertemu pada fase yang sama. Demikian percobaan yang telah saya lakukan mengenai sifat-sifat dari gelombang mekanik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Salama Syabania dari kelas 9E akan mempresentasikan eksperimen respirasi anaerob. Apa itu anaerob? Anaerob sendiri adalah bakteri yang tidak dapat tumbuh jika ada oksigen atau zat asam. Dalam situasi ini akan terbentuk H2O2 yang bersifat toksis terhadap bakteri. Nah, sekarang saya akan menyebutkan alat dan bahan yang saya gunakan dalam eksperimen atau percobaan berikut ini. Yang pertama, ada alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama, ada gula pasir. Yang kedua, ada ragi. Yang ketiga, ada air hangat. Selanjutnya, bahan-bahan yang alat-alat yang saya gunakan. Yang pertama, ada sendok teh. Yang kedua, ada sendok makan. Yang ketiga, ada balon. Yang keempat, ada wadah. Dan yang kelima, ada botol bekas. Pertama-tama yang harus kita lakukan dalam eksperimen ini adalah menuangkan atau memasukkan ragi, gula pasir, dan air hangat ke dalam wadah. Pertama-tama kita taburkan atau masukkan ragi sebanyak 2 sendok teh ke dalam wadah. Kemudian kita masukkan gula pasir. Sebanyak 2 sendok.
ketiga, kita tuangkan air hangat secukupnya secara perlahan-lahan ke dalam wadah yang sudah dimasukkan ragi dan gula pasir tadi. Setelah itu kita aduk hingga rata. Setelah teraduk, kita masukkan ke dalam botol bekas secara perlahan-lahan. Setelah dimasukkan, kita tutup botol dengan balon. Pastikan balon menutup botol, pastikan tidak ada oksigen yang masuk ke dalam balon, dan botol tertutup rapat oleh balon. Setelah itu, kita tunggu menggunakan jam atau stopwatch. Setelah beberapa menit, kurang lebih 10 sampai 12 atau 15 menit didiamkan, balon ternyata mengembang. Dan yang awalnya air ragi dan gula pasir tidak memiliki balon-balon seperti ini menjadi ada. Pertama, saya akan menjelaskan apa fungsi gula pasir dan ragi dalam eksperimen ini. Gula pasir berfungsi untuk ATP atau energi dalam eksperimen ini, sedangkan ragi berfungsi untuk memunculkan etanol atau alkohol dalam eksperimen ini. Lalu, air hangat tidak bisa diganti oleh air dingin ataupun air panas karena dalam eksperimen ini suhu dalam air sangat penting. Kenapa? Karena dalam eksperimen ini ada enzim. Jika enzim rusak berarti air terlalu panas, dan jika enzim tidak berguna atau berfungsi berarti air terlalu dingin. Maka dari itu, air yang digunakan harus hangat agar eksperimen di sini tetap stabil. Yang saya katakan tadi, sebelumnya larutan tersebut tidak menghasilkan gelembung-gelembung. Namun setelah kita tunggu beberapa menit, gelembung-gelembung itu jadi ada pada larutan ini. Ini dikarenakan aktivitas mikroorganisme pada ragi bekerja dan mecah glukosa dan menghasilkan karbon dioksida. Dan seperti yang dilihat teman-teman, yang awalnya balon tersebut tidak mengembang menjadi mengembang. Ini dikarenakan adanya energi dalam larutan atau dalam eksperimen ini. Dapat disimpulkan bahwa respirasi anaerob menghasilkan etanol atau alkohol, ATP atau energi, dan juga karbon dioksida. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Jana Dewanti dari kelas 9E absen 24. Saya akan melakukan praktikum merubah warna. Air mineral, sendok, gelas, betadine, dan vitamin C. Pertama-tama, masukkan air mineral ke dalam gelas. Setelah itu, masukkan betadine secukupnya.
Lalu aduk. Setelah itu masukkan vitamin C-nya dan aduk. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena terjadi reaksi reduksi antara larutan betadin dengan vitamin C. Reaksi reduksi adalah terjadinya penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Vitamin C adalah nutrisi yang juga dikenal sebagai asam askorbat. Vitamin C berperan penting dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan di semua bagian tubuh, termasuk serabut kolagen pada kulit. Oleh karena itu, vitamin C sering digunakan sebagai produk perawatan kulit karena sifatnya sebagai antioksidan. Asam askorbat adalah senyawa yang bersifat asam dan dapat bereaksi dengan ion yang terlarut dalam air. Betadin yang digunakan untuk menutup luka merupakan larutan yang banyak mengandung ion iodin. Ion ini yang larut dan membuat warna betadin menjadi kecoklatan. Jika larutan betadin dicampur dengan vitamin C, maka akan terjadi oksidasi yang menyebabkan ion iodin berubah menjadi ion iodium, sehingga yang awalnya warna larutan berwarna coklat berubah menjadi bening. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Khaila Azahra dari kelas 9G, dan percobaan yang akan saya lakukan berjudul Merica Penakut. Alat dan bahan yang diperlukan untuk percobaan ini adalah 1 mangkuk air, sabun cair. Seharusnya saya menggunakan merica bubuk, tapi karena di rumah sedang tidak ada merica bubuk, jadi saya menggunakan lada hitam bubuk. Pertama-tama, taburkan lada hitam bubuk ke dalam air. Lalu kita coba celupkan jari kita yang belum diolesi sabun ke dalam air. Tidak ada yang terjadi. Lalu kita coba olesi jari kita dengan sabun cair. Dan lihat apa yang terjadi. Ya, bubuk-bubuk lada hitam menjauh. Hal tersebut terjadi karena sabun dapat membersihkan kotoran dan kuman. Lada hitam bubuk kita misalkan sebagai kuman. Jadi, kita harus senantiasa mencuci tangan dengan sabun agar terhindar dari kotoran dan kuman. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus senantiasa menjaga 5M. Salah satunya adalah mencuci tangan dengan sabun. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belva Zahira Sofa dari kelas 9G absen 8. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum uji makanan nutrisi pada makanan dengan menguji amilum dan lemak. Pertama, saya akan menguji amilum pada makanan. Siapkan alat dan bahan makanan dan juga betadin. Kemudian, teteskan betadin pada masing-masing makanan. Setelah diteteskan, lalu ratakan betadin dengan tusuk gigi sesuai dengan bagian. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pisang, nasi memiliki amilum, sedangkan gula dan mentega tidak memiliki amilum karena warna betadin sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menguji lemak pada makanan. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, lalu pindahkan bahan makanan kepada tempat pengujian lemak sesuai dengan tempatnya. Lalu oleskan bahan makanannya pada kertas. Setelah itu, tunggu sampai 2 menit.
Jadi, bisa disimpulkan bahwa nasi tidak memiliki lemak, sedangkan pisang dan mentega mengandung lemak. Sekian video praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vita dari 9E, nomor absen 11, nomor praktikum 9. Di sini saya akan melakukan praktikum membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Pertama, siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini saya ada kabel. Kabel ini akan dikelupas sehingga akan menghasilkan kawat tembaga untuk dililitkan ke paku. Ada baterai. Baterai ini digunakan sebagai sumber tegangan. Di sini saya menggunakan yang 1,5 volt. Ada gunting. Gunting digunakan untuk mengelupas kabelnya. Ada peniti. Peniti digunakan untuk menguji pada praktikum kali ini. Ada paku. Paku ini digunakan untuk menggunakan variasi jumlah lilitan. Pertama, kupas terlebih dahulu kabelnya. Hasil dari kabel tersebut ada kawat tembaganya. Selanjutnya, lilitkan kawat tembaga pada paku. Pertama, saya akan menggunakan 10 jumlah lilitan. Simpan kutub positif di atas dan kutub negatifnya di bawah. Di sini saya udah melilitkan 10 jumlah lilitan. Tidak ada reaksi apa-apa. Percobaan kedua, saya akan melakukan 20 jumlah lilitan. Di sini saya menggunakan 20 jumlah lilitan. Percobaan selanjutnya, saya akan menggunakan 30 jumlah lilitan. Di sini saya sudah menggunakan 30 jumlah lilitan. Percobaan pertama, 10 jumlah lilitan tidak ada peniti yang menempel. Percobaan kedua, 20 jumlah lilitan ada satu peniti yang menempel. Percobaan ketiga, 30 jumlah lilitan ada 2 peniti, 3 peniti, tetapi yang satunya lagi nggak terlalu kuat menempelnya. Jadi kesimpulannya, semakin banyak jumlah lilitannya, semakin kuat paku dapat menarik benda. Sekian dari praktikum saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia Oktaviani dari kelas 9E absen 10. Di sini saya akan mempraktikkan eksperimen yang sangat sederhana dengan air sebagai objeknya, di mana kita bisa mengalirkan air tanpa bantuan pompa dan hanya bermodalkan pengetahuan tentang sains. Mau tahu caranya? Ayo kita coba! Kita akan menggunakan pewarna agar cairan mudah terlihat. Pewarna yang kita gunakan adalah pewarna makanan agar aman. Kita juga membutuhkan selang, suntikan, air, botol, dan beberapa wadah. Kita membutuhkan selang,
dan memasukkannya ke botol yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan menggunakan suntikan, lalu kita akan tarik suntikannya sehingga tercipta efek vakum. Sehingga pada saat suntikan kita tarik, atmosfer akan menekan cairan menuju selang yang vakum. Setelah selang terisi penuh oleh cairan, kita jatuhkan selang ke posisi lebih rendah daripada level cairan yang di atas, sehingga cairan akan mengalir secara kontinu. Dapat kita lihat di video, air selalu mengalir secara kontinu dan seterusnya. Percobaan kita berhasil. Cairan akan terus mengalir secara kontinu, namun kecepatan aliran akan menurun seiring dengan perbedaan kolam air yang semakin sedikit, hingga pada akhirnya akan berhenti mengalir saat mencapai titik equilibrium. Ketika equilibrium tercapai, kedua sisi memiliki tinggi kolam air yang sama, sehingga tidak ada aliran air yang mengalir ke salah satu wadah selama kondisi selang masih terisi penuh oleh air. Maka jika kita naikkan salah satu cairan, maka kondisinya air akan mengalir ke salah satu cairan yang levelnya lebih rendah. Pada percobaan selanjutnya, kita akan menggunakan 3 wadah dengan menggunakan cairan yang berwarna berbeda-beda untuk menunjukkan perubahan warna secara eksotis. Lalu kita tuangkan airnya dan terlihat warna yang berbeda. Kali ini kita akan menggunakan selang dan suntikan, dan kita akan membuatnya vakum kembali. Pada dasarnya, cairan akan naik ke atas berdasarkan vakum dan turun ke cairan di bawah. Dan cairan yang di bawah masih lebih tinggi dari cairan yang di bawahnya lagi. Kita akan terus menambahkan air pada wadah pertama yang tertinggi agar air dapat mencukupi wadah lainnya sehingga equilibrium dapat tercipta. Ketika equilibrium tercapai, maka tidak ada aliran yang mengalir, baik dari botol 1 ke 2 ataupun botol 2 ke 3, karena ketinggian kolom ialah sama. Cairan di dalam selang tidak akan jatuh ke salah satu wadah dikarenakan ditahan oleh kevakuman di dalam selang. Namun jika kita angkat, maka udara akan masuk dan kevakuman pun akan hilang, ketinggian berbeda dan air pun akan mengalir. Fenomena ini pun dapat terjadi walaupun menggunakan selang yang amat panjang. Jadi, selama ujung dari selang tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan level cairan yang lain, maka cairan akan selalu mengalir. Percobaan kita berhasil. Pada percobaan terakhir, kita akan menerapkan selang yang lebih tinggi daripada level cairan pertama, sehingga ia harus memanjat terlebih dahulu, dan pada selang kedua kita menempatkan wadah yang sangat terendah dibandingkan dengan wadah pertama. Hal ini akan menyebabkan cairan mengalir sangat deras. Aliran yang deras ini dapat terjadi dikarenakan perbedaan ketinggian kolam air yang sangat signifikan dari wadah pertama ke wadah kedua, walaupun dari wadah pertama harus memanjat selang ke atas terlebih dahulu. Selanjutnya wadah kedua akan kita angkat dan akan memutarbalikkan keadaan, di mana wadah kedua levelnya menjadi lebih tinggi dibandingkan wadah pertama, sehingga aliran akan berbalik arah dan memanjat balik menuju ke wadah pertama. Walaupun harus memanjat dengan ketinggian yang jauh dibandingkan dengan level cairan tersebut dan akan mencapai titik equilibrium. Nah guys, betapa kerennya air dapat mengalir walaupun tanpa bantuan apapun, dan bahkan bisa memanjat selang ke atas. Hal ini disebabkan karena hubungan antara air dengan prinsip hidrostatis, di mana hidrostatis adalah tekanan yang berdasarkan ketinggian kolam air. Ingat, ketinggian kolam air, jadi bukan panjang dari selangnya. Sehingga jika didapatkan kolam air yang semakin rendah atau panjang, maka semakin mudah cairan akan mengalir ke bawah. Dikarenakan tekanan hidrostatis di kolam terbawah akan menarik jatuh air yang lainnya, sehingga pada bagian atas kolam tersebut akan menjadi vakum. Dan kevakuman inilah yang akan membuat likuida naik ke atas ya guys, dikarenakan tekanan dari atmosfer kita 1 atm akan menekan cairan di bagian yang lebih tinggi, lalu menekan air tersebut ke atas bagian vakum, karena pada dasarnya tekanan akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah.
Pada saat kedua cairan mencapai titik equilibrium, di mana kedua cairan tersebut permukaannya ialah sama tingginya, maka dapat diasumsikan ketinggian dari kolam air ke masing-masing permukaan ialah sama, sehingga tekanannya sama, jadi tidak ada yang mengalir. Dan alasan mengapa cairan di dalam selang tidak jatuh ke masing-masing tempat karena ditahan oleh kevakuman di atas. Karena jika dia jatuh, maka di sini akan vakum, kevakuman akan ditekan balik. Jadi dia akan tetap bertahan di sini ya. Nah, kecuali jika kita angkat, maka akan jatuh ke salah satunya. Dan syarat awal untuk fenomena ini adalah kita harus priming dulu untuk selang atau pipanya, yaitu mengisi cairan dalam pipa maupun selang untuk mendapatkan tekanan hidrostatis di awal. Dan fenomena ini biasa dikenal dengan siphon effect. Nah guys, secara tidak sadar kita bisa menggunakan siphon effect ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya saat kita mengisi bensin menggunakan selang ke tangki lain, di mana kita sedot dulu lalu bensinnya akan mengalir. Nah, itu adalah siphon effect yang kita lakukan saat ini. Dan beberapa penerapannya dapat terjadi di toilet, lengkungan toilet maupun hidroponik dan sebagainya. Itu merupakan salah satu penerapan siphon effect lainnya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Farisa Kusnaidi dari kelas 9G. Pada kesempatan kali ini, saya akan bereksperimen tangan berasap. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah piring keramik dan korek api kayu. Langsung saja, langkah pertama adalah pisahkan pinggir kertas coklat bungkus korek api kayu dari bungkusnya. Setelah terpisah seperti ini, kemudian lipat, letakkan di atas piring. Lalu setelah itu, nyalakan korek api dan bakar kertas coklat tersebut. Bakar kertas coklat tersebut hingga mengeluarkan cairan yang berwarna hitam kecoklatan. Di sini saya juga menggunakan gasolin. Setelah terbakar semuanya dan terdapat cairan hitam seperti ini, letakkan jarinya di cairan hitamnya. Lalu gesekkan dengan jari lain. Setelah digesekkan, asap akan keluar dari jari-jari yang sudah digesekkan. Eksperimen berhasil. Pembahasan eksperimen tangan berasap. Dari eksperimen tersebut dapat dijelaskan bahwa asap yang keluar dari jari yang digesekkan terjadi sebagai akibat dari senyawa yang berasal dari kertas coklat. Kertas coklat yang ada di bungkus korek api kayu mengandung fosfor merah dan serbuk kaca. Proses gesekan pada kedua jari adalah sebagai perantara agar senyawa yang berasal dari cairan hasil pembakaran kertas coklat bisa saling bergesekan, lalu menghasilkan energi, lalu terbakar, dan mengeluarkan asap. Pembakaran yang terjadi pada proses gesekan jari tidak sesempurna seperti ujung pentol yang digesekkan pada kertas coklat, sehingga yang dihasilkan hanyalah berupa asap saja. Sedangkan pembakaran yang sempurna bisa menghasilkan api.
seperti ujung pentol korek api yang digesekkan pada kertas coklat. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafira Yani dari kelas 9E. Pada kesempatan kali ini saya akan praktek membuat lava lamp. Di sini udah ada alat dan bahannya. Ada air putih, ada 2 buah gelas bening, ada sendok, ada tablet effervescent, ada pewarna makanan, serta ada minyak goreng. Langsung aja ke proses pembuatannya. Pertama, kita masukin dulu air putih ke dalam gelas bening. Masukinnya cuma seperempat bagian. Habis itu kita tambahin pewarna makanan sedikit aja, 1 tetes. Nah, habis ini kita aduk pakai sendok. Setelah diaduk, kita masukkan minyak goreng. Masukinnya yang banyak, pokoknya perbandingannya minyak lebih banyak daripada air. Sekarang kita bakal masukin tablet effervescent dan lihat reaksinya. Kenapa bisa begitu? Ketika tablet effervescent dimasukkan, ia akan bereaksi dengan air hingga menunjukkan gelembung gas yang bergerak naik. Ini karena tablet effervescent mengandung karbon dioksida, seperti halnya pada minuman bersoda. Ketika sampai di permukaan, gas karbon dioksida akan terlepas dan membuat air kembali ke dasar botol. Ini adalah contoh reaksi asam dan basa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fadila Hasanah dari kelas 9E, nomor praktikum 13, yaitu posisi telur. Untuk percobaan kali ini, kita membutuhkan alat dan bahan, yaitu 3 buah gelas diisi air sama banyaknya, 3 buah telur, sendok, dan garam. Jadi ketika telur dicelupkan ke dalam air, telur itu akan tenggelam. Ketika airnya ditambah dengan garam secukupnya, maka telurnya akan melayang. Dan ketika airnya ditambah garam dengan porsi yang banyak, maka telurnya akan mengapung. Telur ke-1, telurnya tenggelam karena airnya tidak diisi garam, dan massa jenis airnya lebih kecil daripada massa jenis telur. Telur kedua melayang karena airnya ditambahkan garam dengan porsi yang cukup. Jadi massa jenis air sama dengan massa jenis telur.
Dan telur ketiga mengapung karena airnya ditambahkan garam dengan porsi yang sangat banyak, jadi massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Iskandar dari kelas 9C. Hari ini saya akan melakukan praktikum sederhana mengenai listrik statis. Tujuan dilakukan praktikum ini untuk mengetahui adanya listrik statis di dalam benda. Bahan-bahan yang sudah saya siapkan: botol, sedotan, dan tisu, pensil yang sudah dimodifikasi agar bisa berdiri, dan kertas yang sudah dibikin di persegi panjang. Saya akan mencoba yang sedotan dengan sedotan dulu. Bahan-bahannya botol, sedotan, dan tisu. Caranya sedotannya digosokkan ke tisu seperti ini. Sudah, letakkan sedotan di atas botol dan dekatkan dengan maka akan terjadi gaya tolak menolak seperti ini. Selanjutnya saya akan mencoba menggunakan kertas. Caranya lipat kertas seperti ini dan buat lancip di tengahnya seperti ini dan letakkan di atas pensil. Cara model ini sama, digosokkan ke tisu. Setelah digosokkan, dekatkan sedotan dengan kertas, maka akan menjadi tarik menarik seperti ini. Kesimpulannya, jika kita menggosokkan sedotan ke tisu akan mengalirkan elektron dan elektron akan bagaimana sehingga menghasilkan muatan negatif. Ketika sedotan didekatkan, maka akan tolak menolak. Berbeda dengan kertas memiliki muatan positif dan sedotan memiliki muatan negatif. Maka akan tarik menarik. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa dari kelas 9E. Di sini saya akan ujian praktek tentang balon yang fobia terhadap kulit jeruk. Bahan-bahannya adalah jeruk dan balon. Langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, balonnya ditiup terlebih dahulu, terus kita kasih kulit jeruk.
ini juga dapat berfungsi sebagai perasa pada produk minuman dan bahan-bahan bakar alternatif dan lain-lain. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jinggara Manina, absen 16 dari kelas 9G. Di sini saya akan mempraktikkan gelombang bunyi pada gelas. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah 3 buah gelas, 1 sendok, dan air. Setelah itu, saya akan memasukkan air ke dalam gelas-gelas ini. Untuk gelas yang pertama, saya akan memasukkan air hingga terisi sepenuhnya. Untuk yang gelas kedua, saya akan mengisinya dengan air sehingga terisi setengahnya. Dan untuk gelas yang ketiga, saya akan mengisinya dengan air sehingga terisi seperempatnya. Gelas yang sudah terisi air ini mempunyai volume air yang berbeda. Dan suaranya pun, suara yang dihasilkan dari gelas-gelas ini akan berbeda-beda. Kita akan mencobanya dengan mengetukkan sendok pada gelas. Untuk gelas yang pertama, lalu kita akan mengetuk gelas kedua dan ketiga. Saya melihat atau mendengar dari percobaan yang itu, gelas kedua dan ketiga menghasilkan suara yang lebih nyaring atau lebih besar. Lalu mengapa suara yang dihasilkan pada gelas yang pertama lebih kecil daripada gelas yang kedua dan ketiga? Jawabannya itu karena volume pada gelas-gelas 1, 2, dan 3 itu mempengaruhi getaran atau gelombang yang dihasilkan pada gelas tersebut. Kesimpulan yang saya dapat adalah semakin besar volume air pada gelas tersebut, maka getaran atau gelombang yang dihasilkan akan semakin kecil. Dan sebaliknya, apabila volume air pada gelas-gelas ini lebih kecil, maka getaran atau gelombang bunyi yang dihasilkan akan semakin besar. Sekian dari saya, maaf apabila ada perkataan atau praktek yang salah. Maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laura Sabrina Adelia dari kelas 9E. Hari ini saya akan menunjukkan percobaan lilin dalam gelas. Bahan dan alat yang digunakan diantaranya ada piring, lilin, air dan gelas, korek api, tusuk gigi, dan pewarna makanan.
ketika udara yang dipanaskan akan mengalami pemuaian. Sebelum dipanaskan, udara di dalam gelas memiliki kerapatan yang sama dengan udara di luar gelas. Saat gelas dibalik di atas api lilin akan memanaskan udara di dalam gelas. Akibat pemanasan ini, udara di dalam gelas akan mengalami penyusutan. Saat gelas dibalik di atas api lilin akan memanaskan udara di dalam gelas. Akibat pemanasan ini, udara di dalam gelas akan mengalami pemuaian, sehingga sebagian udara terusir keluar gelas. Ketika gelas diturunkan dan bibir gelas mencapai permukaan air, udara di dalam gelas akan mengalami pendinginan dan penyusutan. Akibat penyusutan ini, tekanan udara di dalam gelas menjadi lebih kecil dari tekanan udara di luar gelas. Selisih tekanan ini menyebabkan udara di luar gelas akan menekan air, sehingga akan terdorong masuk ke dalam gelas. Untuk menyala, api membutuhkan oksigen. Lilin akan tetap menyala hingga oksigen di dalam gelas habis terbakar. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.